Film ini dimulai dengan 3 sahabat yang menganggap diri mereka sebagai saudara. Mereka adalah Wah Pewak, anggota geng yang dikenal sangat berbahaya. Kali ini, mereka mendapat tugas penting mengantarkan sejumlah besar uang organisasi mereka. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ketika mereka menyadari sesuatu yang janggal, 2 mobil pan hitam tiba-tiba muncul menghadang mereka dan belakang. Sadar, pihak lain yang mengincar uang meskipun kalah jumlah, 3 bersaudara itu tetap tenang. Acuh tak acuh, mereka melempar tas kerja berisi uang ke samping seolah tidak menunjukkan rasa takut atau keung sedikit. Untuk membingungkan musuh, mereka berpencar dan berlari ke arah yang berbeda. Wah, sebagai yang di antara mereka memilih untuk menghadapi para penyerang secara langsung dalam pertarungan sengit. Setelah yang melelahkan, ketiganya akhirnya berhasil berkumpul kembali. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Tas kerja yang seharusnya mereka lindungi telah menghilang. Pei dan Kuak pun mengakui bahwa musuh berhasil merebutnya dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Sorry. Akibat kegagalan mereka, 3 itu menghadapi konsekuensinya di hadapan pemimpin geng dan para tetua. Yang paling merasa dipermalukan oleh insiden ini adalah bos mereka yang bernama Vakam. Di antara para anggota geng, Mosquan adalah yang paling vokal dalam menyalahkan mereka. Ia terus mengoceh, mencemooh trio tersebut dalam menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Vakam, Tanpa banyak kata, berdiri. Dengan ekspresi dingin, ia mengambil tongkat dan memberikan hukuman kepada mereka sebagai bentuk peringatan atas kegagalan yang mereka perbuat. Dan itu, Boskan terlihat mendekati beberapa pemimpin geng lainnya. Ia tengah berusaha menggalang dukungan menjelang pemilihan yang akan berlangsung dalam beberapa minggu. Pemimpin yang terpilih nantinya tidak hanya akan mengawasi seluruh geng, tetapi juga mengendalikan bisnis. Demi mengamankan posisinya, Kuan mencoba memikat dan membujuk para bos agar mendukungnya. Namun, sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Pemimpin geng dengan jelas melihat bahwa Pakam adalah sosok yang paling layak memegang kendali. Sementara itu, Wah Pewak berendam di sauna untuk meredakan luka memar di tubuh mereka akibat kejadian hari itu. Tak lama kemudian, Boskam bergabung dengan mereka. Dengan nada tenang, ia meminta maaf karena harus menghukum mereka. Ia lalu menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan demi menjaga martabat geng. Wah, memahami sepenuhnya alasan tersebut. Mereka tidak menyimpan dendam karena tahu bahwa Boskam bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seseorang terhadap anak buahnya. Malam itu, Wah dikejutkan oleh sebuah kenyataan. Pas kerja yang mereka kira curi ternyata tidak hilang, melainkan disembunyikan oleh kedua adiknya, yaitu Kuak dan Si. Menghadapkan mereka, keduanya akhirnya mengungkapkan kebenaran. Kuak mengakui bahwa ia membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya. Seorang broker. Ternyata, si Kuam diam suka bermain saham. Sementara itu, Fai menjelaskan bahwa adik perempuannya dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan biaya pengobatan.
喂，我唔會有事，要換個水先有得救。 Wah, terjebak dalam dilema yang sulit. Ia memahami kesulitan yang dihadapi saudara-saudaranya, sekaligus menyadari risiko besar jika uang geng digunakan tanpa izin. Setelah mendengar penjelasan mereka, dengan berat hati, Wah akhirnya setuju untuk meminjam guna menutupi biaya rumah sakit adik P. 唔好怪佢，你兩個契哥嚟探你，你哋兩個都知啦。佢三個冇俾你有事。 Setelah operasi selesai dan adik perempuan P akhirnya pulih, Wah bicara untuk mengembalikan uang yang telah mereka gunakan. Mereka pun mendatangi seorang kolektor barang curian untuk mencari pekerjaan. 華哥、飛哥，邊飯入幾多？國哥。 Pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka cukup beresiko. Mereka diminta mencuri perhiasan yang menurut informasi disimpan di sebuah toko dalam kompleks supermarket. Tanpa ragu, tiga bersaudara segera beraksi malam. Namun, saat berhasil ke lokasi, mereka dikejutkan oleh kenyataan yang tak terduga. Target mereka bukanlah perhiasan narkoboy. Meskipun sempat terkejut, mereka sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Tidak ada jalan untuk mundur. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana. Tiba-tiba, sekelompok preman bersenjata muncul dengan tujuan merebut narkoboy tersebut. Bagaimana para preman bisa tahu kalau Wahpe dan Ku ada di dalam? Tonton aja ya guys, nanti semuanya bakal terbongkar. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan antara trio bersaudara dan para preman. Setelah perkelahian sengit itu, Pianka langsung menemui sang kolektor untuk meminta penjelasan. Dengan tatapan serius, sang kolektor berterus terang. Ia mengungkapkan bahwa target mereka sejak awal memanglah narkoboy, bukan seperti yang mereka kira. Mereka pun sangat terkejut mendengar kabar itu, karena narkoba yang mereka curi ternyata milik bos sendiri. Meskipun ada penipuan yang terjadi di antara mereka, sang kolektor tetap memenuhi janjinya. Ia bayar Wah, Pai, dan Kuak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Wah memutuskan untuk menggunakan sebagian uang yang mereka dapatkan untuk mengganti apa yang telah mereka ambil dari dana geng. Sementara sisanya diberi kepada Pewak untuk menutupi kebutuhan pribadi mereka. Pei menerima uang tersebut untuk biaya pengobatan perempuannya yang masih berlangsung. Sementara Kak menggunakannya untuk melunasi hutangnya. Tanpa menunda lagi, Wah pergi menemui Bos Kam untuk mengembalikan uang yang hilang. Namun, Bos Kam tidak mudah ditipu. Dengan cermat, ia langsung menekan Wah untuk memberikan penjelasan tentang perdana tersebut. Dari mana Wah bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Wah tak bisa lagi mengelak. Dengan berat hati, bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu saudara-saudaranya, terutama Pi. Ia merasa malu mengakui kesalahannya di depan bosnya. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Namun, meskipun situasi semakin genting, Bos Kam tetap tenang, bijaksana, dan perhatian. Alih-alih marah, ia justru memberi instruksi kepada Wahpei dan Kuak untuk merahasiakan masalah ini. Ia menekankan agar tidak ada seorang pun yang mengetahui mereka demi menjaga kehormatan geng. Cerita berpindah ke sang lektor. Ia tengah sibuk dengan pekerjaannya ketika tiba-tiba didatangi oleh anak bos, kemudian berbicara melalui telepon. Suara marahnya terdengar jelas. Mengungkapkan bahwa narkoboya telah hilang dan ia sangat yakin bahwa sang kolektor tahu siapa pelaku. Sang kolektor tetap enggan memberi penjelasan atau mengungkapkan informasi tersebut. Tidak tinggal diam,
langsung mengancamnya. Dengan dingin ia berkata bahwa jika sang kolektor tidak segera memberikan jawaban, mencelakai putrinya yang sedang belajar di luar negeri. Boskan memberikan waktu 30 menit kepada sang kolektor untuk mengantarkan yang hilang tersebut, atau akibatnya akan sangat fatal. Sementara itu, kakak terlihat sedang membayar pinjaman yang ia miliki, menutup utang
like, subscribe, dan komen ya, agar Mimin lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.